Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Mawah, NIM 1711000104. Di sini saya akan memaparkan materi tentang strategi kolaboratif learning. Nah, apa sih itu strategi kolaboratif learning? Nah, di sini kita akan bahas mengenai bagian-bagiannya, yaitu yang pertama, definisi pembelajaran kolaboratif learning. Kemudian yang kedua, penerapan kolaboratif learning di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, macam-macam bentuk kolaboratif learning. Keempat, kelebihan dan kekurangan dari kolaboratif learning. Langsung saja pada materi pertama, yaitu mengenai definisi pembelajaran kolaboratif learning. Nah, menurut pendapat Kohn, kolaborasi yaitu bekerja bersama dengan yang lain, bekerja sama atau bekerja dalam bagian satu tim, dan di dalamnya bercampur di dalam satu kelompok menuju keberhasilan bersama. Sedangkan menurut Gokul mendefinisikan bahwa kolaboratif learning mengacu pada metode pengajaran di mana siswa dalam satu kelompok yang bervariasi tingkat kecakapannya bekerja sama dalam kelompok kecil yang mengarah pada tujuan bersama atau tujuan yang memiliki arah bersama. Kemudian selanjutnya yaitu penerapan kolaboratif learning di dalam kelas. Salah satu upaya untuk mewujudkan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik berkomunikasi secara baik adalah dengan menggunakan metode pembelajaran kolaboratif learning atau pembelajaran bersama. Realisasi kolaboratif learning dalam pembelajaran adalah peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang berbeda. Setiap kelompok diberi tugas untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara bersama atau dengan bekerja sama dengan seluruh anggota kelompoknya. Nah, setiap anggota kelompok diharuskan aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Guru hanya memonitor jalannya kerjasama dan memberikan bimbingan jika menemukan kelompok yang kurang baik dalam bekerja sama. Selanjutnya, 3 bentuk pola pengelompokan kolaboratif learning di dalam kelas. Yang pertama, the two person group atau tutoring, yaitu satu orang ditugasi mengajar yang lain. Jadi siswa dapat berperan sebagai pengajar yang disebut tutor, sedangkan siswa yang lain disebut tutor. Yang kedua yaitu the small group atau interactive recitation discussion, adalah cara penyampaian bahan pembelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga yaitu small of large group atau recitation, yaitu suatu metode mengajar dan pengajar memberikan tugas untuk dipelajari sesuatu kepada pembelajar, kemudian melaporkan hasilnya. Tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar dapat dilaksanakan di rumah, di sekolah, perpustakaan, laboratorium, atau di tempat lain sebagainya. Ada 5 elemen dasar yang dibutuhkan agar kerjasama proses pembelajaran dapat sukses. Yang pertama, positive interdependence atau saling ketergantungan positif. Kedua, verbal face-to-face interaction atau interaksi langsung antar siswa. Kemudian yang ketiga, individual accountability atau pertanggungjawaban individu. 4, social skills atau keterampilan berkolaborasi. Kemudian yang ke-5 terakhir, group processing atau keaktifan proses kelompok. Macam-macam bentuk kolaboratif learning. Yang pertama, learning together. 2, teams games tournament atau TGT. 3, group investigation atau GI. 4, academic constructive controversy atau AC. 5, jigsaw procedure atau JP. 6, student team achievement divisions atau STAD. 7, complex instruction atau CI.
Yang kedelapan, Team Accelerated Instruction atau TAI. 9. Cooperative Learning Structures atau CLS. Kemudian yang ke-10, Cooperative Integrated Reading and Comprehension atau CIRC. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari collaborative learning. Adapun kelebihan dari collaborative learning ini, yang pertama siswa belajar bermusyawarah. Kemudian yang kedua, siswa belajar menghargai pendapat orang lain. Ketiga, dapat mengembangkan cara berpikir kritis dan rasional. Kemudian 4, dapat memupuk kerjasama. Kemudian 5, adanya persaingan yang sehat. Kemudian kekurangan dari collaborative learning yang pertama yaitu pendapat serta pertanyaan siswa dapat menyimpang dari pokok persoalan. Kemudian yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup banyak. Kemudian yang ketiga, adanya sifat-sifat pribadi yang ingin menonjolkan diri atau sebaliknya yang lemah merasa rendah diri dan selalu tergantung pada temannya yang lain atau pada orang lain. Kemudian yang keempat, kebulatan atau kesimpulan bahan kadang sukar dicapai atau sukar untuk dicapai. Sekiranya seperti itu pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minallahi musta'an walaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.